Bahkan salah satu alasan Iris mantap berpisah adalah karena fakta bahwa suaminya masih terus mengonsumsi barang haram tersebut. Apalagi kini kembali tertangkap untuk ketiga kalinya. Iris pun menyerahkan semua prosesnya ke pihak berwajib dan tetap akan melanjutkan sidang perceraiannya. Bang Amar, ada yang boleh sampaikan ke Bang Amar, ke keluarga, ke anak atau ke ibu Bang Amar? Pemirsa Silet RCTI, tertangkapnya kembali Amar Zoni atas kasus penyalahgunaan narkoba untuk yang ketiga kalinya tentu saja masih terus menjadi sorotan publik. Dan setelah menjalani pemeriksaan, Kamis 14 Desember 2023 kemarin, Amar pun akhirnya menjalani cek kesehatan di Dokes Mapolres Metro Jakarta Barat. Tampak Amar mengenakan sweater abu-abu dan masker hitam dengan tangan yang terborgol di bagian belakang badannya. Hingga pemeriksaan kesehatan selesai dan Amar terbukti positif mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Tak satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Namun ia tampak memejamkan matanya seperti menangis. Tak hanya itu, dari keterangan yang diperoleh dari Amar, polisi juga akhirnya berhasil menangkap pria berinisial AK yang merupakan pemasok narkoba kepada dirinya. Siap. Ada senjata? Senjata. Bang Amar, sehat Bang Amar. Gimana Bang Amar? Bang Amar sehat Bang. Kasih jalan dulu. Gimana Bang keadaannya Bang? Sehat Bang. Bang Amar gimana Bang? Bang, kaca tuh, ada kaca tuh, kaca. Bang Amar sehat tapi Bang. Katanya tadi tempat stres Bang Amar. Sorry. Aman Bang. Ya gimana Bang Amar? Pada saat sini Bang. Bang Amar gimana Bang? Sehat Bang. Yang mau diucapin Bang Amar. Gimana Bang Amar? Ada Bang Amar yang ketiga kalinya gimana nih Bang Amar? Bang Amar Kasih jalan bro. statement sedikit Bang Amar. Sedikit Bang Amar. Bang Amar tadi kata Bang Emil katanya ini gara-gara Ibel Bang Amar. Gimana Bang Amar? Ada yang boleh sampaikan nggak Bang Amar ke keluarga atau ke Ibel Bang Amar? Awas itu, silakan. Ada yang boleh disampaikan Bang Amar, ada yang boleh sampaikan ke Bang Amar, ke keluarga, ke anak atau ke Ibel Bang Amar? Yang ketiga ini Bang Amar, apakah ini ditebdira atau gimana Bang Amar? Awas kaca. Ini Bang Amar, apakah ini ditebdira atau gimana Bang Amar? Awas kaca. Sore ini kami sudah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap saudara AZ, ya. Dari hasil pemeriksaan kesehatan di klinik Polres, saudara AZ dalam keadaan sehat dan urinnya positif THC, amfetamin dan metamfetamin. Dalam hal ini berarti tersangka AZ positif menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja. Positif menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja. Alhamdulillah tim kami dari pengembangan kasus Amar Zoni ini berhasil menangkap pemasok narkoba yang diberikan kepada Amar Zoni dengan inisial AK, status tersangka dan masih kami lakukan pemeriksaan. Ada nggak keterlibatan orang lain dalam perkara ini? Ya kita ikuti aja aturan SOP polisi. Sedih jadi. Ya pastilah itu. Itu orang normal pastilah. Ini musibah yang bertimpa terus. Lewat mantan kuasa hukum Amar Zoni di kasus narkoba yang sebelumnya, Emil Omar Alamudi, yang kemarin datang menjenguk sebagai sahabat, terungkap sebuah fakta mengejutkan terkait alasan Amar kembali menggunakan narkoba. Padahal baru 2 bulan lalu bebas dari penjara atas kasus yang sama. Menurut Emil, Amar mengaku bahwa dirinya melakukan hal tersebut lantaran stres akibat digugat cerai Iris Bella. Ya, seolah menyalahkan Iris bahwa Amar kembali ke pusaran barang haram. Lalu benarkah bahwa ayahanda Amar yang tengah sakit belum mengetahui bahwa Amar kembali tertangkap kasus narkoba lagi untuk ketiga kalinya?
saya tegaskan juga ke Amar kalau untuk kasus ini mungkin saya nggak bisa pegang. Karena jujur saya bilang kalau saya kecewa. Udah cukup kemarin saya bantu, untuk saat ini ya mungkin cari yang lain saya bilang. Tapi dia tetap ngotot. Akhirnya saya bilang coba saya pikir-pikir dulu lah semalam. Alasannya dia bilang aku kecewa sama Ibel karena Ibel terus nuduh aku pakai narkoba. Padahal aku sudah berhenti pada saat pertama keluar dari lapas itu. Cuman kok Ibel tetap nuduh aku pakai narkoba. Jadi ya aku stres banget bang, ini pelarianku kata dia. Pelarianku kata dia. Ya aku jelasin juga ke Amar, jujur salah kau pelarian ke narkoba ini salah, aku bilang. Cuman ya aku bilang nasi udah jadi bubur, aku bilang. Kamu udah masuk lagi, kamu mesti hadepin, aku bilang. Kalau ayah bapak kemungkinan belum tahu ya, karena nggak lebih baik nggak tahu dulu lah. Kalau untuk ayah, kalau untuk Arman, dia tahu sudah saya kasih tahu kemarin. Yang pasti dia kecewa. Bang kok masih aja Bang Amar ini seperti itu. Yang jelas adik kecewa lah. Bak sudah jatuh tertimpa tangga. Amar Zoni bukan hanya harus menghadapi proses hukum atas kasus narkoba, namun juga gugatan perceraian yang dilayangkan Irish Bella. Dan yang mengejutkan, menurut kuasa hukum Irish, kliennya bahkan sudah mantap untuk bercerai, walaupun belum ada ketuk palu karena sidang masih berjalan. Bahkan salah satu alasan Irish mantap berpisah adalah karena fakta bahwa suaminya masih terus mengonsumsi barang haram tersebut. Apalagi kini kembali tertangkap untuk ketiga kalinya. Irish pun menyerahkan semua prosesnya ke pihak berwajib dan tetap akan melanjutkan sidang perceraiannya. Nah, adapun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba itu, dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Irish mengajukan gugatan perceraian gitu, seperti itu. Nah, itu tidak ada di dalam gugatan ya, dan juga Mbak Irish nggak menyampaikan terkait narkoba itu ya, karena memang Mbak Irish sendiri secara pasti mengetahuinya pas ketika ditangkap setelah pernikahan itu terjadi ya, ditangkap kemudian ditahan dan ada putusan dari pengadilan negeri seperti itu. Jadi sebelumnya saya pikir saya juga nggak tahu ya, karena memang Mbak Irish sendiri memang tidak menyampaikan sampai jauh sebelum itu gitu. Jadi hanya ketika setelah ada fakta kejadian ya bahwa suaminya menggunakan narkoba itu ya, kemudian ini yang membuat beliau mantap ya untuk mengajukan perceraian pada saat itu ya. Inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya untuk menghadapi semua situasi yang sedang berjalan saat ini. Inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya untuk menghadapi semua situasi yang sedang berjalan saat ini. Ia masih teringat jelas di benak banyak orang saat Amar bebas dari kasus sebelumnya. Ia berjanji akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik guna memantaskan diri bersanding dengan Irish Bella. Namun nyatanya, semua itu bak omong kosong belaka. Lantas benarkah dengan peristiwa penangkapan yang ketiga kalinya menandakan bahwa Amar memang sudah tidak pantas untuk Irish? Seperti apa pendapat masyarakat dan bagaimana pula pandangan pakar ekspresi melihat Amar yang seolah tidak ada lagi raut penyesalan di wajahnya? Irish Bella.
Kalau saya sih lebih setuju cerai sih, karena laki-laki yang udah kecanduan narkoba udah nggak beres sih kalau saya. Ya bisa bilang dia mungkin kurang bersyukur, terus mungkin juga kurang mendekatkan diri kepada yang di atas gitu ya, sehingga dia bisa terjerumus ke hal-hal seperti itu gitu. Kalau aku sih sebenarnya agak gemes ya, karena sebenarnya kan kesalahan itu kan sekali, 2 kali, kalau 3 kali namanya agak bodoh ya, karena dia artiannya tidak mengambil pelajaran dari kesalahan yang sebelumnya. Terus kan nggak bersyukur juga berarti ya, punya keluarga yang baik, harmonis seperti Semi bilang gitu kan. Ekspresi yang kelihatan dari wajah atas, wajah atas, itu hanya terlihat bahwa dia tidak menunjukkan sebuah ekspresi yang cukup berarti. Ya, bisa jadi karena orang kalau memang sudah gini loh, orang berbuat salah pertama ketika ditangkap bisa jadi sangat kelihatan apakah dia sedih, dia takut, dia bingung, dia nyesel, segala macam itu bisa kelihatan. Tapi begitu itu udah ketangkap kedua, apalagi ketiga, rasa itu sudah lebih nong secara psikologis karena udah terlatih gitu loh perasaannya. Ini bukan sesuatu yang baik, ini bukan strategi yang baik ya, tapi sudah cenderung kayak kebas gitu. Kebas itu bukan cuma masalah fisik, tapi juga masalah bisa terjadi masalah secara mental, emosional. Dan itu jadinya membuat dia makin mudah untuk tergulung, to relapse balik lagi ke dalam konteks penggunaan obat terlarang. Kalaupun ada rasa penyesalan, itu sudah tidak terlihat. Kalaupun ada rasa penyesalan, itu sudah tidak terlihat. Seolah tak ingin terus berlarut dalam rasa kekecewaannya kepada Amar Zoni, Irish Bella memilih untuk semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Hal itu pula yang ia buktikan dengan menggelar pengajian rutin di kediamannya kemarin malam. Acara tersebut turut dihadiri sederet selebriti tanah air. Salah satu sahabat sekaligus guru Iris, Umi Pipik pun mengungkapkan kondisi terkini dari ibu 2 anak itu. Menurutnya, Iris tentu sangat terpukul mendengar kabar penangkapan Amar. Umi Pipik pun berusaha untuk memberikan dukungan kepada Iris agar kuat dan tabah menghadapi cobaan yang kini tengah dihadapinya. Lantas bagaimana kondisi Irish Bella kini menurut Umi Pipik? Apa kata psikolog terkait kondisi Irish Bella? Jadi ya kaget lah gitu, cuma ya semua itu kan kembali kepada kan kadang kita diberikan kesempatan tapi kadang kita nggak tahu mengambil kesempatan itu dari mana ya. Allah itu selalu membuka pintu taubatnya gitu, tergantung kitanya itu mau nggak gitu. Ya saya bertanya tentang kebenaran dulu dong, benar nggak, dan Ibel juga mengatakan dia benar ya. Ya saya bilang ya sudah, sabar, doakan, minta yang terbaik dari Allah gitu. Itu udah ada curhatan dari Ibel ya waktu itu? Oh enggak curhat, hanya nanya saja dan dia mengatakan benar ya, itu hanya itu aja. Ibel baik, solehah, penyabar, insya Allah selalu melibatkan Allah segala sesuatunya dalam setiap permasalahan. Saya sih melihatnya sepertinya istrinya mungkin sudah di level yang antara sudah menduga gitu ya, karena biar bagaimanapun selama rentang mereka menjalani kehidupan rumah tangga, istri ini pasti paham betul bagaimana tabiat, karakter, kebiasaan, pola emosi dari suaminya gitu ya, yang memastikan bahwa atau memungkinkan si istrinya ini punya bayangan kira-kira apa yang akan terjadi kelak, apa yang akan dihadapi oleh dirinya sendiri saat harus melanjutkan atau harus berpisah gitu ya. Jadi saya pikir sepertinya dia sudah terlihat cukup tenang karena memang sudah paham betul apa yang kira-kira akan dihadapi berikutnya. Ini satu hal yang positif dalam arti mungkin bisa jadi pelajaran untuk semua ya, bahwa dalam menjalani hubungan, entah itu pacaran, dalam rumah tangga, jangan hanya mengandalkan perasaan. Tetap logika berpikirnya juga harus jalan. Ada proses evaluasi, refleksi gitu ya, analisa apakah hubungan pernikahan ini layak untuk diteruskan, apakah pasangan memiliki kontribusi untuk juga
sebagai partner mau melakukan kerjasama demi pengembangan rumah tangga. Dari itu juga saya ingin mengucapkan makasih juga karena saya mendapatkan dukungan yang Masya Allah luar biasa banget dari orang tua saya, dari mama, dari papa, dari bapak juga, dari keluarga besar, dan dari teman-teman semua yang memberikan dukungan yang sangat luar biasa banget. Kehadirannya memberi saya semangat, memberi saya kekuatan.